Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat datang kembali dalam acara Renungan Sapaan Harian BPN PKKI. Saat ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa mengenai pengampunan. Bagaimana pengampunan itu boleh menjadi sebuah berkat berlimpah dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Allah, kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak terkasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh kami terima dari-Mu. Kalau malam hari ini kami boleh merenungkan satu tema yang sangat luar biasa mengenai pengampunan yang boleh mendatangkan sebuah berkat dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, ajar kami untuk boleh mengerti dan menyendengkan setiap telinga kami bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin memuji dan menyembah Engkau terlebih dahulu di dalam setiap ucapan syukur kami kepadamu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita menaikkan sebuah pujian yang sangat luar biasa. Dimanapun kita boleh berada, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau katakan, biar sukacita yang dari surga boleh memenuhi setiap kita dimanapun kita boleh berada. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita percaya biar sukacita surga sungguh boleh melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang sangat luar biasa. Saat ini mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu hening kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh datang kembali kepadamu lewat sapaan harian dari BPN PKKI. Tuhan, biarlah malam hari ini kami sungguh boleh merenungkan sebuah tema yang sangat luar biasa. Bagaimana pengampunan itu mendatangkan dan membukakan sebuah berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami belajar dari pribadi-Mu Tuhan. Kami mengetahui tentang pengampunan dari pribadi-Mu. Waktu tangan-Mu terlentang antara langit dan bumi, Engkau menyatakan, Engkau memberikan kami sebuah contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana Engkau yang tidak berdosa, Engkau yang tidak melakukan apapun yang menodai hati Bapa, tapi Engkau menerima sebuah hukuman yang sangat keji dan sangat hina di atas kayu salib. Dan Engkau masih dapat berkata bahwa hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menjadi kitab suratan yang terbuka bagi banyak orang lewat setiap pengampunan yang kami lakukan dalam hidup kami. Inilah setiap sembah kami Tuhan yang mau kami katakan kepadamu. Mari katakan bersama. kasih Tuhan. Kalau malam hari ini mungkin hati kami sedang dalam keadaan disakiti. Kalau hari ini mungkin kami sedang mengalami luka yang digoreskan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah malam hari ini juga kami boleh mengalami kesembuhan yang datang daripada-Mu. Kami ingin menerima setiap berkat
yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami pribadi Tuhan, lewat pengampunan yang kami lepaskan. Bapa, mari kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini, boleh mengubahkan setiap kami, boleh memampukan kami Tuhan, karena kami tidak akan pernah mampu melakukannya sendirian, dan kami membutuhkan pertolongan-Mu. Mari Tuhan, turut campur tangan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tundukkan seluruh keberadaan hati kami dan diri kami di hadapan Engkau. Mari Tuhan, sekali lagi kami minta kepadamu, ubahkan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi lilin-lilin kecil-Mu yang terus menyala dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut seluruh kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita dengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur. Terima kasih Sis Feni untuk pujian dan penyembahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa Advent dan juga di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Bernardus Taufik Maswi, biasa dipanggil Toto. Saya dari BPK PKK Keuskupan Bogor. Dalam acara Sapaan Rohani BPN pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema pengampunan yang membuka berkat berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah cerita bahwa ada seorang anak muda yang sedang berjalan-jalan di dalam sebuah peternakan dan dia bertemu dengan bapak pemilik peternak itu. Dan si bapak ini membawa seekor domba yang berukuran cukup besar di pundaknya. Dan bapak itu karena bertemu dengan anak muda ini, dia berkata, "Aduh, untung saja saya bisa menemukan dombaku yang hilang ini." Dan anak muda ini bertanya, "Pak, bagaimana bisa domba ini hilang? Saya melihat di keliling peternakan ini semuanya ada pagar." Bapak ini menjawab, "Ya nak, mereka itu terlalu asik makan rumput sampai hilang. Mereka selalu menundukkan kepala dan berjalan dari satu tempat yang hijau ke tempat hijau lainnya untuk makan. Kadang mereka masuk ke dalam lubang pagar tanpa mereka sadari. Dan mereka tidak dapat menemukan lubang itu kembali untuk masuk ke dalam peternakan." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini terulang dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus makan sampai hilang. Kita terus-menerus kerja sampai hilang. Kita terus-menerus marah sampai hilang. Kita terus-menerus dendam sampai hilang. Kita seringkali masukkan kita ke lubang pagar dan tanpa kita sadari, kita keluar dari pagar dan bahkan jauh dari pagar. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menemukan jalan kembali seperti domba tadi. Tapi kita harus bersyukur kepada Sang Gembala utama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu datang untuk mencari dan menyelamatkan domba-dombanya yang hilang, seperti kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini saya ingin menyampaikan mengenai renungan tentang pengampunan yang membawa berkat berlimpah. Mari kita buka Markus 11 ayat 22 sampai 26. Kita buka Alkitab kita, Markus 11 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Markus 11 ayat 22-26, tepatnya pada ayat 22-24, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan kita semua tentang iman yang sejati, bahwa kita diminta untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan jika kita percaya, kita memiliki kuasa memindahkan sebuah gunung. Serta percaya bahwa apa yang kita minta dan doakan telah kita terima. Maka hal itu juga akan terjadi kepada kita semua. Tapi di ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ada hal yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum berdoa, yaitu kita harus mengampuni siapapun juga, agar kita juga diampuni kesalahan-kesalahan kita oleh Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih, kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif yang kita simpan adalah dosa. Dosa adalah penghalangan untuk jawaban doa. Oleh sebab itu, Tuhan mau agar kita mengampuni. Bukan semata-mata demi orang yang bersalah kepada kita, tetapi sesungguhnya demi kita sendiri. Terutama juga untuk pengampunan dari Tuhan. Kita tak akan bisa menyembah Tuhan dan beriman dengan penuh kepada Tuhan jika kita menyimpan kebencian atau kemarahan pada seseorang. Sebab hanya orang yang bersih dan suci hatinya yang akan melihat Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 4-5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dengan kata lain, jika kita tidak bersedia mengampuni, adalah sama seperti meletakkan penghalang antara kita dengan Tuhan, yang berarti menghalangi jawaban doa yang kita harapkan. Seperti dalam Injil Matius 18 ayat 22, Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain berulang-ulang, seperti yang dilakukan Tuhan bagi kita semua. Dia mengajarkan murid-muridnya bahwa mereka harus memaafkan orang lain 70 kali 7 kali, atau banyak sekali, atau berkali-kali. Sama seperti pengampunan Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kita semua. Jadi masa Advent ini saya ingin mengajak kita semua untuk refleksi mengenai pengampunan ini. Jika kita mengharapkan berkat berlimpah dari Tuhan, maka kita harus bersedia mengampuni terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian saya pribadi mengenai renungan
yang baru saya sampaikan, di mana saya sungguh mengalami apa yang disebut pengampunan yang membuka berkat berlimpah. Dulu saya seorang Katolik yang biasa-biasa saja, yang hampir setiap minggu pergi ke gereja. Pada suatu malam di tahun 2004, sebelum tidur malam, saya mendengar suara dari dalam hati saya yang mengatakan, cari Injil, cari Injil, cari Injil, cari Injil, terus menerus. Sehingga saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya bangun kembali dan berusaha mencari buku Alkitab. Saya pernah mendapatkan buku Alkitab pada saat saya menikah. Tapi saya tidak pernah membacanya. Dan saya menemukannya di dalam rak buku saya dan masih terbungkus rapi sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Lalu saya membacanya malam itu secara random. Dan ternyata Alkitab ini sungguh sangat menarik. Dan jujur, banyak sekali teguran dan bimbingan untuk saya. Keesokan paginya, saat dini hari, saya terbangun. Karena saya mendengar di telinga saya, ada yang berkata, Toto, bertobatlah. Toto, bertobatlah. Dan ajak keluargamu bertobat. Saya tidak tahu siapa yang berbicara. Dan terus menjadi pertanyaan di dalam hati dan pikiran saya selama beberapa hari ke depan. Tapi sesuatu perubahan terjadi. Sejak malam itu saya mulai rajin membaca Alkitab. Karena ternyata banyak kisah-kisah yang menarik di sana. Banyak teguran, banyak bimbingan untuk saya. Saya bukan umat yang aktif di lingkungan atau di mana saja. Tapi karena kebingungan ini, saya berusaha untuk mencari ketua lingkungan yang merupakan seorang ibu di perumahan saya. Dan saya berdiskusi, mengobrol tentang keanehan yang saya alami. Dan beliau menganjurkan saya untuk pergi ke pelayanan doa di Shekinah, Jakarta. Saya daftar dan saya pergi ke Shekinah. Dan ketika di dalam pelayanan doa, saya didoakan, saya menangis. Dan pada saat selesai saya bertanya, Bu, apa yang terjadi dengan diri saya? Beliau hanya menjawab, minggu depan kembali ya, nanti akan saya doakan lagi. Baik. Hal yang sama terjadi di minggu depannya lagi. Dan rasanya ketiga atau keempat kalinya, dia bilang, Pak, sepertinya Tuhan mau pakai Bapak. Dan sebaiknya Bapak ikut deh retret ini. Cepat daftar ya, supaya tidak kehabisan tempat. Akhirnya saya mendaftar retret tersebut. Ternyata retret ini adalah sebuah retret penyembuhan luka batin di Lembah Karmel, Cikanyeri. Di dalam retret ini, diri saya seperti dibongkar. Diperlihatkan oleh Tuhan apa saja luka batin dan dosa-dosa saya. Saya diminta untuk mengampuni dan diampuni, termasuk mohon pengampunan dari Tuhan. Jujur, keluar dari retret ini, saya merasakan menjadi seorang yang baru dan seorang yang penuh semangat untuk mencari siapa itu Tuhan Yesus. Ternyata hubungan saya dengan Tuhan Yesus semakin dekat dan semakin luar biasa. Saya melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan keseharian saya. Bapak Ibu, singkat cerita, setelah 3 bulan dari retret tersebut, saya berada di dalam mobil di parkiran. Tiba-tiba saja saya merasakan suatu perasaan damai dan sukacita. Dan ada suara Tuhan yang jelas sekali berkata kepada saya, Toto, berkat dari pintu surga sudah terbuka. Istrimu hamil. Seketika itu juga saya menangis. Karena sungguh kami ingin memiliki anak yang kedua sejak 4 tahun yang lalu. 4 tahun sebelumnya maksud saya. Dan kami tidak bisa mendapatkannya. Hari itu juga saya menyampaikan berita kepada istri. Dan seminggu kemudian
istri melakukan tes kehamilan dan hasilnya ternyata positif. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh mujizat terjadi Bapak Ibu. Ternyata melalui mengampuni, diampuni, dan menerima pengampunan dari Tuhan di dalam resep luka batin yang saya ikuti, ternyata membuat hubungan saya dengan Tuhan Yesus menjadi luar biasa. Dan saya semakin mengimani Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan merubah hidup saya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, walaupun saya Katolik, menjadi seorang yang mulai melayani untuk kemuliaan Tuhan. Amin, 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 amin. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, semoga kesaksian ini dapat menyemangati Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus dan juga mau membuka pintu hati untuk pengampunan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, kami percaya pada saat ini Engkau selalu menyertai kami, Engkau yang selalu membimbing kami, dan juga Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Bapa, kuduskanlah kami, terutama di dalam masa Advent ini. Biarlah kami pun dapat mengalami sukacita Tuhan di dalam diri kami pribadi. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26 tadi. Bapa, mampukan kami, diri kami, pikiran kami, hati kami untuk mengampuni sesama kami, baik orang yang jauh, yang dekat, di dalam keluarga, rekan bisnis, ataupun siapa saja di dalam suatu komunitas. Biarlah kami dapat mengampuni segala kesalahan-kesalahan mereka, sehingga Engkau ya Bapa, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Rahim, juga dapat mengampuni segala dosa-dosa kami dan menguduskan kami, sehingga kami dapat menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau. Sungguh Bapa, malam hari ini menjadi suatu malam yang penuh berkat, malam yang penuh pelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah anak-Mu ini dan kami semua mempersembahkan acara Sapaan Rohani BPN hanya untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sis Feni untuk melanjutkan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan dari BPN PKKI, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdonasi atau memberikan persembahan kasih bagi pelayanan dari BPN PKKI. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu sekalian, ada nomor rekening, ada nama di sana yang Bapak Ibu bisa transfer. Bapak Ibu bisa membantu pelayanan dari BPN PKKI untuk memperluas setiap kerajaan Allah di dunia ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas setiap kebaikan dan atas setiap kelapangan hati Bapak Ibu untuk membantu dari pelayanan BPN PKKI. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sangat luar biasa, kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan dari Matius 6 ayat 14, apabila engkau mengampuni dosa orang, maka Bapa-Mu yang di surga juga akan mengampuni. Apabila engkau menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya akan tetap ada. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa setiap pengampunan akan mendatangkan sebuah berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tutup seluruh rangkaian sapaan harian ini dengan
Dengan pujian yang sangat luar biasa, kita mau katakan biar sukacita surga boleh melimpah kembali dalam kehidupan kita. Biar setiap firman Tuhan sungguh boleh mengubahkan kami. Setiap sukacita yang dari surga boleh memenuhi hidup kami, Tuhan. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biar setiap kita dimanapun kita boleh berada juga diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Amin. Dan juga dimenangkan lewat setiap pengampunan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. God bless you all.